Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Abid Fikran Zakian dengan NIM 231091121210059. Saya dari Universitas Lambung Mangkurat, program studi kedokteran program sarjana angkatan 2023. Jadi dalam video yang kira-kira berdurasi 1 jam ini, saya akan membahas mengenai 3 topik, yaitu yang pertama anatomi muskuloskeletal pada regio thoracis dan membri superioris. Kedua, anatomi muskuloskeletal pada regio abdominis, pelvis, perinei, dan membri inferioris. Kemudian yang ketiga itu vaskularisasi serta inervasi sistem muskuloskeletal. Jadi materi ini sangat penting sebagai dasar untuk memahami struktur dan fungsi tubuh manusia dalam bidang kedokteran. Baik, kita langsung saja untuk anatomi muskuloskeletal, regio thoracis, dan membri superioris. Jadi pada regio thorax atau bagian dada ini, kita dapat melihat incisura jugularis, yaitu di bagian atas tengah manubrium sterni. Struktur ini terletak secara anterior superior pada dada dan menjadi titik palpasi penting dalam pemeriksaan klinis. Kemudian di bawahnya itu terdapat manubrium sterni, bagian atas dari sternum yang berfungsi sebagai tempat perlekatannya untuk clavicula dan costa prima. Kemudian sternum secara keseluruhan terdiri atas 3 bagian, yaitu ada manubrium sterni, kemudian corpus sterni, dan juga processus xiphoideus. Jadi sternum ini terletak secara medial dan anterior, dan fungsinya sangat penting dalam melindungi organ-organ vital di mediastinum seperti jantung dan paru-paru. Selanjutnya dapat dilihat ada angulus sterni, yaitu sudut antara manubrium dan corpus sterni. Juga dikenal sebagai angulus Ludovici. Ini adalah landmark penting untuk menghitung iga karena berada sejajar dengan costa secunda. Kemudian kita ke lateral, dilihat cartilaginous costalis. Itu tulang rawan yang menghubungkan iga dengan sternum. Tulang rawan ini memungkinkan elastisitas dinding toraks saat bernafas. Kemudian ada costa vera. Costa vera itu 1-7 yang merupakan iga sejati karena mereka berhubungan langsung dengan sternum melalui cartilago costalis. Kemudian ada costa spuriae, itu merupakan iga palsu karena mereka tidak langsung menyatu dengan sternum. Jadi mereka itu dengan tulang rawan iga di atasnya saja. Setelah itu ada costa fluctuantes atau iga melayang karena mereka ini tidak memiliki sambungan ke sternum, hanya tertanam di otot-otot dinding abdomen posterior. Setelah itu kita bahas scapula atau belikat yang berada di bagian posterolateral. Struktur yang tampak. Kemudian di scapula itu ada acromion. Acromion itu tonjolan paling superior scapula, tempat artikulasi dengan clavicula pada articulatio acromioclavicularis. Kemudian ada juga processus coracoideus atau tonjolan anterior scapula yang menjadi tempat perlekatan berbagai otot seperti pectoralis minor, coracobrachialis, dan kepala pendek dari biceps brachii. Kemudian ada cavitas glenoidalis yang merupakan permukaan artikulasi scapula dengan kepala humerus pada articulatio glenohumeralis. Kemudian juga ada
column scapula, dan fossa subscapularis, yang masing-masing adalah leher scapula dan lekukan permukaan anteriornya menjadi tempat perlekatan otot subscapularis. Kemudian itu scapula ini terletak posterior, lateral, dan superior pada regiotoracis bagian atas dan penting dalam mobilitas serta stabilitas dari sendi bahu. Kemudian berikutnya, lihat itu ada clavicula atau tulang selangka. Ini merupakan satu-satunya tulang panjang horizontal di tubuh manusia. Di clavicula ini menghubungkan sternum dengan scapula dan memiliki dua ujung. Untuk ekstremitas sternalis berartikulasi dengan manubrium sterni. Untuk ekstremitas akromanialisnya berartikulasi dengan acromion scapula. Clavicula ini terletak anterior dan superior dada, dan fungsinya itu adalah sebagai penyangga yang menjaga scapula tetap menjauh dari tulang rusuk. Jadi ini memungkinkan mobilitas lengan yang lebih luas. Jadi untuk fungsi keseluruhan dari kerangka toraks ini meliputi perlindungan terhadap organ-organ vital di kavitas torakis seperti cor dan pulmones, untuk sebagai penopang bagi otot-otot respirasi seperti intercostales, pectoralis major, pectoralis minor, dan diafragma. Kemudian sebagai fleksibilitas, ini dapat memungkinkan ekspansi dan kontraksi dinding toraks selama respirasi. Kemudian selanjutnya kita bahas mendalam mengenai otot-otot permukaan anterior, regiotorakis, aksila, serta bagian dari dinding anterior abdomen. Jadi kita mulai dari musculus sternocleidomastoideus dulu. Jadi otot ini merupakan otot yang memiliki dua bagian. Ini ada pars sternalis, berasal dari manubrium sterni, dan pars clavicularis, berasal dari ekstremitas sternalis clavicula. Jadi otot ini berinsersi pada processus mastoideus ossis, temporalis, dan linea nuchae superior. Jadi ini terletak di regio coli anterior lateral. Fungsi utamanya itu bila satu sisi berkontraksi, maka dapat memutar kepala ke arah kontralateral dan menekuknya ke arah ipsilateral. Kalau keduanya kontraksi, itu dapat melakukan fleksi kepala. Kemudian selanjutnya clavicula, tulang selangka ini yang sebelumnya tadi kita bahas, namun di sini terlihat jelas posisinya itu sebagai batas antara regio coli inferior dan regio thoracis superior. Jadi clavicula ini menjadi tempat pelekatan banyak otot seperti sternocleidomastoideus, deltoideus, dan pectoralis major. Nah, untuk musculus deltoideus atau otot besar pada bahu yang menutupi articulatio humeri ini memiliki 3 bagian. Jadi ada pars clavicularis, kemudian ada pars acromialis, dan juga ada pars spinalis. Jadi otot musculus deltoideus ini berfungsi untuk abduksi lengan, bisa juga fleksi dan rotasi internal, dan juga ekstensi dan rotasi eksternal. Selanjutnya ada ini musculus pectoralis major.
pada dada. Jadi ya ini terdiri dari pars clavicularis dan pars sternocostalis. Fungsinya itu untuk adduksi dan rotasi internal humerus, kemudian juga untuk fleksi bahu, bisa juga ekstensi dari posisi fleksi. Di otot ini itu menutupi otot pectoralis minor di bawahnya dan memiliki peran klinis penting dalam rekonstruksi dada dan marker radiologi. Setelah itu lihat ada papila mammaria atau puting susu terletak di interkostal keempat pada laki-laki, menjadi landmark penting dalam pemeriksaan payudara dan prosedur medis pada regiotorakis anterior. Kemudian ada vena cephalica. Di sini vena ini permukaan yang berjalan di sulcus deltoideo-pectoralis antara deltoideus dan pectoralis major. Di vena ini bermuara ke vena axillaris, sering digunakan dalam akses vena untuk infus atau pemasangan kateter. Selanjutnya ada ada otot musculus biceps brachii. Ini terdiri dari dua kepala, itu caput longum. Ini melewati sulcus intertubercularis humeri, kemudian caput breve berasal dari processus coracoideus. Fungsinya sendiri itu sebagai fleksi sendi siku, supinasi lengan bawah, dan juga fleksi bahu. Kemudian lihat ada musculus triceps brachii. Ini ada ini tuh otot posterior lengan atas. Ini terdiri dari 3 kepala, ada caput longum, dari tuberculum infralenoidal scapula, kemudian ada caput lateral, dan caput medial dari humerus. Fungsi utamanya itu untuk ekstensi sendi siku. Kemudian ada axilla, plica axillaris anterior dan posterior. Ini adalah ketiak, jadi ini ruang berbentuk limas, seperti limas bentuknya. Jadi pada dinding anterior itu ada pectoralis major dan minor. Pada dinding posterior ada latissimus dorsi dan teres major. Di plica axillaris anterior dan posterior adalah lipatan otot yang membentuk batas untuk aksila. Setelah itu musculus latissimus dorsi. Jadi ada otot punggung yang menjulur ke depan di regio aksila. Jadi fungsinya itu sebagai ekstensi, adduksi, dan rotasi internal humerus. Jadi mereka ini dapat menstabilkan batang tubuh saat menarik beban. Selanjutnya otot musculus serratus anterior. Ini terlihat terletak di dinding lateral toraks, berasal dari costa 1 sampai 9 dan berinsersi ke margo medialis scapula. Jadi fungsinya itu untuk menekan scapula ke toraks dan berperan dalam rotasi scapula ke atas. Selanjutnya ada processus xiphoideus. Bagian inferior sternum merupakan titik untuk melekatnya musculus rectus abdominis, diafragma, musculus transversus thoracis. Untuk musculus rectus abdominis
itu memiliki karakteristik. Jadi karakteristiknya itu dibatasi oleh linea alba secara medial dan dibelah oleh intersectiones tendinae. Jadi untuk musculus rectus abdominis ini sebagai otot fleksi batang tubuh dan juga untuk meningkatkan tekanan intraabdominal. Setelah itu ada linea alba. Linea alba ini merupakan struktur fibrosa yang berada di garis tengah abdomen. Ini dapat menjadi lokasi sayatan bedah yang umum karena minim vaskularisasi. Kemudian ada musculus obliquus externus abdominis atau otot miring luar perut berasal dari costa 5-12 dan berinsersi ke linea alba crista iliaca dan ligamentum inguinalis. Jadi fungsinya itu sendiri sebagai fleksi dan rotasi batang tubuh dan menekan isi abdomen. Jadi selanjutnya itu kita membahas otot-otot superficial dari ekstremitas atas atau membri superioris. Di sini ada musculus trapezius. Ini merupakan otot punggung superficial yang memiliki 3 bagian pars descendens, transversa, dan ascendens. Jadi fungsinya itu sebagai elevasi, retraksi, dan rotasi skapula. Ini dapat juga menstabilkan bahu saat mengangkat beban. Kemudian clavicular tadi, tulang penghubung antara sternum dan scapula, berfungsi sebagai penyangga lengan. Acromion juga tadi ekstensi dari scapula yang membentuk bagian dari atas sendi bahu. Ada sulcus deltoideo pectoralis, alur antara otot deltoid dan pectoralis mayor, tempat lewatnya vena cephalica. Vena cephalica tadi vena superficial yang berjalan di sisi lateral lengan atas, sering digunakan untuk akses vaskular. Setelah itu ada musculus deltoideus juga berperan dalam abduksi, fleksi, dan ekstensi lengan. Ada musculus pectoralis mayor yang mengadduksi dan memutar medial humerus. Ada musculus biceps brachii, dua kepala, caput longum, lateralis, dan caput brevis. Tadi seperti fleksi siku dan supinasi lengan bawah dan fleksi bahu, itu fungsinya. Kemudian ada musculus brachialis terletak di bawah biceps, merupakan fleksor utama untuk sendi siku. Kemudian ada musculus pronator teres yang melintas siku secara oblik. Fungsinya pronasi lengan bawah, fleksi sedikit di sendi siku. Kemudian ada musculus flexor carpi radialis. Ini untuk fleksi dan abduksi pergelangan tangan. Ada musculus palmaris longus. Jadi ini pada orang-orang yang ini jarang ditemukan. Jadi ini untuk fleksi pergelangan dan menegangkan aponeurosis palmaris. Kemudian ada musculus flexor carpi ulnaris. Di ototnya ini sebagai dapat fleksi dan adduksi pergelangan tangan dapat dipalpasi bersama ulna di sisi medial. Kemudian ada musculus flexor digitorum superficialis, fleksi sendi interphalangealis proksimal pada jari 2-5. Kemudian ada arteria radialis dan ulnaris. Kemudian nervus medianus dan ulnaris. Jadi ini
nervusnya, kemudian ada struktur anatomis pada tangan, ada tenar, otot pangkal ibu jari, kemudian hipotenar, otot pangkal jari kelingking, ada tendines musculi flexoris digitorum tampak menonjol saat fleksi aktif. Untuk tampak posteriornya ada musculus deltoideus, ada musculus triceps brachii. Di sini ada musculus anconeus, otot kecil di posterior siku untuk membantu ekstensi. Kemudian ada olecranon ulna, jadi ujung tulang ulna bagian posterior yang menjadi titik tumpu triceps. Uh, ada juga musculus extensor carpi ulnaris untuk ekstensi dan adduksi pergelangan tangan. Ada musculus extensor digitorum, ekstensi jari tangan 25 tadi, dan ada musculus extensor digiti minimi, ekstensi spesifik jari kelima. Kemudian ada musculus extensor carpi radialis longus et brevis untuk ekstensi dan abduksi pergelangan tangan. Kemudian ada tabatier anatomik, ruang segitiga di sisi lateral dorsum manus, dibentuk oleh tendon musculus extensor pollicis longus dan brevis. Kemudian ada tempat arteri radialis dan os scaphoideum. Baik, selanjutnya itu di sini ada gambar bahu dan aksila. Untuk struktur tulangnya ini ada tadi scapula, terus itu ada humerus. Humerus ini terdiri dari caput humeri, kemudian column anatomicum, tuberculum maius dan tuberculum minus. Kemudian ada crista tuberculi majoris, ada sulcus intertubercularis. Untuk struktur ototnya sama juga, ada musculus deltoideus, ada musculus supraspinatus. Dari ini untuk awal abduksi lengan dan stabilisasi sendi bahu. Kemudian ada musculus infraspinatus dari fossa infraspinata ke tuberculum maius untuk rotasi eksternal humerus dan stabilisasi bahu. Kemudian ada musculus teres minor yang sejajar dengan infraspinatus yang fungsinya itu sebagai rotasi lateral dan adduksi lengan. Itu ada juga musculus subscapularis dari fossa subscapularis ke tuberculum minus humeri. Fungsinya itu untuk rotasi internal humerus. Kemudian ada musculus teres major. Fungsinya sebagai ekstensi, adduksi, dan rotasi internal humerus. Kemudian ada musculus biceps brachii, ada musculus coracobrachialis dari processus coracoideus ke pertengahan humerus. Ini untuk fleksi dan adduksi humerus. Setelah itu ada musculus triceps brachii, fungsinya sebagai ekstensi siku dan membantu ekstensi bahu. Setelah itu ada fossa axillaris dan hubungannya terhadap klinis. Jadi untuk dinding anterior pectoralis major et minor, kemudian ada dinding posterior subscapularis teres major dan latissimus dorsi, ada dinding medial serratus anterior, ada pada dinding lateral itu humerus dan caput biceps. Untuk isi aksila itu ada plexus brachialis, ada arteri dan vena axillaris, ada kelenjar limfa axillaris. Kemudian untuk selanjutnya
Ini ada gambar lengan bawah kanan atau antebrachium dextrum. Ini ditampilkan dalam dua sisi. Jadi untuk tampak posteriornya itu ada musculus triceps brachii, fungsinya sama tadi sudah dibahas. Kemudian ada musculus anconeus. Ini otot kecil di sisi lateral oleh kranon membantu ekstensi siku dan stabilisasi sendi siku. Kemudian ada musculus extensor carpi radialis longus et brevis. Ini berasal dari epicondylus lateralis humeri. Fungsinya sendiri sebagai ekstensi dan abduksi pergelangan tangan. Ada musculus extensor digitorum. Fungsinya tadi sebagai jari-jari ekstensi jari 2 sampai 5. Kemudian extensor digiti minimi, sebelumnya sudah dibahas juga untuk ekstensi jari 5. Kemudian ada musculus extensor carpi ulnaris untuk ekstensi dan adduksi pergelangan tangan. Kemudian ada musculus adductor pollicis longus untuk abduksi ibu jari. Kemudian ada musculus extensor pollicis brevis dan longus. Itu untuk ekstensi ibu jari di sendi metacarpophalangeal dan interphalangeal. Kemudian ada musculus extensor indicis. Ini untuk ekstensi jari telunjuk. Kemudian ada juga retinaculum extensorum, ligamentum transversum di pergelangan posterior. Fungsinya itu untuk menahan tendon-tendon extensor agar tidak terlalu menonjol saat digerakkan. Kemudian ada vena radialis dan ulnaris. Itu untuk mengalirkan darah kembali ke arah proksimal. Setelah itu untuk tampak anteriornya ada musculus biceps brachii dan aponeurosis bicipitalis. Kemudian ada musculus brachialis. Setelah itu ada musculus pronator teres. Kemudian ada musculus flexor carpi radialis. Kemudian ada musculus palmaris longus untuk fleksi pergelangan dan menegangkan aponeurosis palmaris. Kemudian ada musculus flexor carpi ulnaris untuk fleksi dan adduksi pergelangan tangan. Kemudian ada musculus flexor digitorum superficialis, sama kayak tadi fungsinya. Kemudian musculus sudah dibahas fungsinya ini untuk fleksi pada sendi metacarpophalangeal dan interphalangeal proksimal dari 2 dan 5 sampai 5. Kemudian ada musculus flexor pollicis longus, ada musculus flexor digitorum profundus, ada musculus pronator quadratus, ada retinaculum flexorum. Setelah itu ada nervus medianus dan ulnaris. Ada juga arteri radialis dan ulnaris terlihat. Untuk selanjutnya kita akan membahas di gambar ini ada struktur anatomi tulang dan jaringan lunak tangan, pergelangan tangan. Itu ada ossa carpi. Ini terdiri dari 8 tulang kecil yang tersusun dalam 2 baris. Pada baris proksimal ada os scaphoideum, tulang terbesar di baris proksimal artikulasi dengan radius. Ini ada os lunatum, bentuk bulan sabit. Bagian dari sendi radiokarpal ada os triquetrum, bersendi dengan discus articularis. Ada os pisiform, tulang sesamoid di atas triquetrum. Ada baris distal, pada baris distal ini ada os trapezium bersendi dengan metakarpal 1, ibu jari itu, dan ada os trapezoideum kecil dan padat. Kemudian os capitatum terlihat terbesar di seluruh karpus. Kemudian os hamatum itu memiliki proses kait. Untuk ossa metacarpi 1 sampai 5, tulang panjang di antara pergelangan dan jari, basis di proksimal, korpus di tengah, kaput di distal.
Jadi masing-masing ini berfungsi sebagai penghubung antara karpus dan falanges. Untuk falanges itu jadi satu, poleks hanya memiliki dua falanges, proksimal dan distal. Untuk 2 dan sampai 5 itu memiliki 3 falanges, berperan dalam fleksibilitas dan gerakan jari. Fungsi untuk osius tangan itu untuk memberikan struktur dan membentuk tangan, untuk menjadi tumpuan untuk pelekatan otot, dapat juga memungkinkan gerakan kompleks seperti genggam dan pincing. Setelah itu, untuk tampak anterior dan posteriornya, untuk anterior itu ada aponeurosis palmaris, ada musculus palmaris longus, ada musculus flexor digitorum superficialis dan profundus, ada musculus flexor pollicis longus, ada ligamentum metacarpal transversum superficial, ini untuk mempertahankan jarak antar tulang metacarpal, ada arcus palmaris superficialis, ini lengkungan arteri dari arteri ulnaris dan arteri radialis. Kemudian pada tampak posterior ada otot musculus extensor digitorum. Jadi ini menyebar ke jari 2 sampai 5, fleksi minimal namun penting untuk ekstensi jari. Setelah itu ada musculus extensor pollicis longus et brevis, ada musculus extensor indicis, ada otot musculus abductor pollicis longus, ada otot retinaculum extensorum. Mohon maaf, ini ada tendon retinaculum extensorum. Ini tendonnya itu untuk menahan extensor agar tidak menonjol. Baik, selanjutnya ini kita masuk ke materi kedua, anatomi muskuloskeletal regio abdominis, pelvis, perineum, dan membri inferioris. Yang pertama ini kita bahas secara menyeluruh untuk struktur anatomi dinding abdomen bagian anterior, serta struktur penting pada regio inguinalis dan genital yang terlihat di sini. Jadi ada musculus obliquus externus abdominis. Ini berasal dari costa 5 sampai 12. Ini seratnya berjalan inferomedial, fungsinya itu untuk fleksi lateral dan rotasi batang tubuh ke sisi kontralateral. Kemudian ada musculus obliquus internus abdominis, berasal dari crista iliaca dan fascia thoracolumbalis. Itu fungsinya sebagai fleksi batang tubuh dan rotasi ipsilateral. Kemudian ada musculus transversus abdominis. Ini untuk lapisan terdalam otot lateral abdomen. Fungsinya itu untuk meningkatkan tekanan intraabdominal. Setelah itu ada musculus rectus abdominis, otot lurus vertikal di sepanjang linea alba, yang fungsinya sebagai fleksi batang tubuh dan menahan organ abdomen. Kemudian ada otot musculus pyramidalis. Ini terlihat seperti otot kecil segitiga di bawah rectus abdominis. Fungsinya sebagai penegak dari linea alba. Kemudian aponeurosis otot lateral. Ini menyatu membentuk vagina musculi recti abdominis. Kemudian ada linea alba. Linea alba tadi sebagai tempat insisi sebagai struktur fibrosa di garis tengah. Setelah itu ada ligamentum inguinal.
Ini merupakan batas inferior dinding abdomen, kemudian ada ligamentum lacunar, pectina, pectineal, dan reflexum. Itu tadi merupakan ligamen tambahan pada kanal inguinal yang memperkuat dasar kanal. Kemudian ada annulus inguinalis profundus dan superficialis. Ini merupakan celah pada fascia transversalis dan aponeurosis musculus obliquus externus. Ini sebagai tempat lewatnya funiculus spermaticus. Kemudian funiculus spermaticus dan isi kanal inguinalis, isi ductus deferens, arteria testicularis, vena pampiniformis, dan nervus genitofemoralis. Dilapisi oleh fascia cremasterica dan fascia spermatica, dan ligamentum cremastericum dan musculus cremaster untuk mengontrol posisi testis secara refleks. Kemudian pada gambar kanan adalah tela subcutanea itu terdiri dua lapisan, lemak superficial dan lapisan fibrosa dalam, meluas ke skrotum sebagai fascia dartos. Kemudian ada fascia abdominalis superficialis et profunda. Ini penting untuk orientasi bedah dan penyebaran infeksi. Kemudian ada fascia lata, itu meliputi otot paha, berlanjut dengan fascia dari dinding abdomen inferior. Setelah itu ada annulus inguinalis superficialis dan funiculus spermaticus. Terlihat menonjol di regio inguinalis kanan. Kemudian ada ligamentum fundiform penis dan fascia penis profunda. Ini untuk menstabilkan dan mendukung batang penis. Baik, selanjutnya kita akan membahas secara lengkap untuk gambar ini anatomi pelvis ini dalam pria dan wanita. Jadi untuk wanita ini ada uterus. Uterus itu terletak di antara vesica urinaria dan rectum. Bagian-bagiannya itu ada fundus, corpus, isthmus, dan cervix uteri, kemudian dilapisi oleh endometrium, myometrium, dan perimetrium. Fungsinya itu untuk tempat implantasi embrio dan perkembangan janin. Kemudian ada tuba uterina. Tuba uterina ini terbagi menjadi pars uterina, isthmus, ampula, dan infundibulum. Jadi tempat ini sebagai tempat terjadinya fertilisasi. Kemudian ada ovarium, itu untuk menghasilkan ovum dan hormon estrogen dan progesteron. Itu ovarium itu ada ditopang oleh ligamentum ovari proprium dan ligamentum suspensorium ovari. Kemudian ada vagina. Di vagina ini terletak di bawah serviks, menghubungkan uterus dengan vestibulum vagina. Fungsinya sendiri sebagai saluran kopulasi dan lahir. Setelah itu ada vesica urinaria, terletak di anterior pelvis di belakang simfisis pubica. Kemudian ada uretra feminina, ukurannya pendek sekitar 4 cm. Setelah itu ada rectum dan canalis analis, terletak paling posterior. Ini dia memiliki flexura dan dilapisi otot sphincter ani internus dan externus. Setelah itu ada plica vesicouterina dan plica rectouterina. Ini tuh lipatan peritoneum antara uterus dan organ di depannya dan belakangnya juga. Kemudian ada otot musculi perineales, itu ada musculus transversus perinei profundus dan superficialis, ada musculus bulbos spongiosus, ada ischiocavernosus, kemudian ada itu tadi musculi perineales,
Fungsinya itu untuk menopang dasar dari pelvis dan fungsi seksual. Setelah itu ada fascia pelvis, fascia perineum, itu untuk menyokong struktur visceral. Kemudian untuk pria ada vesika urinaria, sama seperti wanita tadi, tapi letaknya di atas prostat. Dan ada prostata mengelilingi uretra pars prostatica menghasilkan sebagian besar cairan semen. Dan ada vesicula seminalis. Ini terletak di posterior basis vesika urinaria menghasilkan cairan alkalin yang memberikan nutrisi sperma. Setelah itu ada ductus deferens. Ini untuk menghubungkan epididymis dengan uretra. Dia itu melintasi funiculus spermaticus. Setelah itu ada uretra masculina, terdiri dari pars prostatica, membranacea, dan spongiosa. Panjangnya itu 20 cm, kurang lebih 20 cm. Setelah itu ada penis, terdiri dari corpus cavernosum dan corpus spongiosum. Itu ditutupi oleh fascia buc dan fascia dartos. Setelah itu ada skrotum. Skrotum itu kantung yang berisi testis, diselimuti berbagai lapisan termasuk tunika, vaginalis, dan dartos. Kemudian ada glandula bulbouretralis, itu untuk menghasilkan lendir pre-ejakulasi. Kemudian ada rektum dan analis, sama seperti pada wanita tadi, dia merupakan bagian akhir dari saluran pencernaan. Kemudian ada septum perinei, fascia perinei profunda, dan fascia coles. Ini merupakan fascia penting dalam mempertahankan struktur perineum dan mencegah penyebaran infeksi. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai gambar ini struktur tulang dari pelvis, itu os coxae, dan tulang paha yaitu femur. Jadi untuk os coxae ini terdiri dari 3 bagian yang menyatu selama perkembangan. Itu ada os ilium, ada os ischium, ada os pubis. Nah, untuk os ilium ini bagian atas dari tulang panggul. Ini terdapat strukturnya itu ada crista iliaca, puncak atas tulang ilium. Kemudian ada spina iliaca anterior superior, dan spina iliaca anterior inferior. Ini untuk titik perlekatan otot dan ligamen. Kemudian ada fossa iliaca, itu permukaan medial tempat melekatnya musculus iliacus. Kemudian ada ala osis ili, ini permukaan sayap ilium. Setelah itu ada fascias glutea, ini sisi lateral tempat melekat otot-otot gluteus. Setelah itu ada os ischium, terletak di bagian postero-inferior pelvis. Ini terdiri atas tuber ischiadicum, itu tempat tumpuan saat duduk. Kemudian ada ramus osis isi, membentuk bagian bawah foramen obturatum. Kemudian ada spina ischiadica, titik perlekatan ligamentum sacrospinosum. Setelah itu ada os pubis. Jadi os pubis ini terletak di bagian antero-inferior pelvis. Dia memiliki corpus osis pubis. Kemudian ada ramus superior dan inferior yang membentuk bagian anterior dari foramen obturatum. Ada symphysis pubica, artikulasi antara os pubis kiri dan kanan. Kemudian ada foramen obturatum, itu merupakan celah besar di antara os pubis dan os isi.
kemudian ditutup sebagian oleh membran obturatoria. Kemudian ada acetabulum, rongga artikular berbentuk cawan, kemudian itu tempatnya bersendi kepala femur. Dia merupakan titik pertemuan ketiga bagian os kokse. Itu saja os kokse. Setelah itu os femur. Jadi pada femur ini ada caput ossis femoris, itu sebagai kepala femur berbentuk bulat, bersendi dengan acetabulum. Setelah itu ada column femoris, leher femur yang menghubungkan caput dan corpus rentan fraktur pada lansia. Kemudian ada trochanter mayor dan minor. Itu merupakan tonjolan besar dan kecil tempat perlekatan otot gluteal dan iliopsoas. Trochanter mayor itu letaknya lateral, trochanter minor letaknya posteromedial. Selanjutnya itu ada linea intertrochanterica dan crista intertrochanterica. Itu sebagai garis penghubung antara trochanter di sisi anterior dan posterior, titik itu dan sebagai titik perlekatan otot dan kapsul sendi. Kemudian ada corpus femoris, bagian panjang dari femurnya sebagai badan, jadi dia memiliki linea aspera atau garis yang memanjang di sisi posterior sebagai perlekatan otot adduktor. Kemudian ada condylus medialis dan lateralis. Itu terletak di ujung distal femur bersendi dengan tibia dan meniskus pada sendi lutut. Kemudian ada epicondylus medialis dan lateralis. Itu di atas condylus sebagai titik perlekatan ligamen lutut. Kemudian ada fossa intercondylaris. Ini merupakan cekungan di antara kedua condylus dan menjadi tempat ligamen cruciatum. Baik, untuk gambar selanjutnya kita bahas dua tulang panjang yang membentuk regio cruris atau tungkai bawah, yaitu tibia dan fibula. Jadi kedua tulang ini memiliki fungsi vital dalam menopang berat badan. Jadi untuk tampak anteriornya, tibia itu tulang lebih besar dan medialis. Jadi strukturnya itu ada condylus medialis et lateralis. Itu merupakan bagian superior yang datar membentuk permukaan artikular untuk sendi lutut. Condylus ini mendukung femur. Kemudian ada tuberculum intercondylar medial et lateral. Ini merupakan tonjolan di antara condylus. Jadi ini dapat menjadi tempat insersi ligamen cruciatum. Kemudian ada eminentia intercondylaris. Ini merupakan area terangkat di antara condylus dan merupakan titik insersi meniskus dan ligamen penting. Setelah itu ada tuberositas tibiae. Ini merupakan tonjolan besar anterior di bawah condylus. Itu tempat melekatnya ligamentum patellae dan ujung dari musculus quadriceps femoris. Kemudian ada margo anterior, itu tepi tajam di bagian depan tibia terlihat dan teraba di bawah kulit. Setelah itu ada fascias medialis dan fascias lateralis tibia. Setelah itu ada malleus medialis, itu proyeksi tulang pada ujung distal tibia, fungsinya untuk menstabilkan sendi pergelangan kaki. Kemudian ada fascias articularis inferior dan articular facet of medial malleolus. Ini bagian dari sendi talocruralis. Setelah itu untuk fibula ini, fibula itu terlihat lateral dan lebih kecil, tidak terlibat langsung dengan menahan berat badan. Kemudian strukturnya itu ada caput fibula. Dia berartikulasi dengan bagian lateral tibia.
itu ditempel oleh musculus biceps femoris dan ligamentum collateral fibular. Setelah itu ada malleolus lateralis, itu fungsinya untuk menjaga kestabilan sisi lateral pergelangan kaki, facet artikular untuk talus. Setelah itu ada margo interoseus sebagai tepi tempat melekat membrana interosea cruris. Selanjutnya pada tampak posteriornya tibia itu ada linea musculi solei, ada fascias posterior tibiae, ada incisura fibularis. Dan untuk fibula itu menunjukkan ada fossa malleolaris dan margo posterior. Kemudian selanjutnya untuk gambar selanjutnya itu regio femoralis dan cruralis. Untuk otot-ototnya, jadi ada tampak anterior dan lateral. Itu ada musculus sartorius. Itu otot terpanjang di tubuh manusia, berasal dari spina iliaca anterior superior dan berinsersi di pes anserinus. Fungsinya sebagai flexor, abduktor, dan rotator lateral sendi panggul serta flexor sendi lutut. Kemudian ada musculus quadriceps femoris, itu otot yang terdiri dari 4 kepala. Ada musculus rectus femoris, berasal dari spina iliaca anterior inferior. Fungsinya itu untuk extensor lutut dan flexor pinggul. Kemudian ada musculus vastus medialis, intermedius, dan lateralis yang berasal dari femur. Semuanya berakhir pada tendon patella. Kemudian ada fungsi utama dari quadriceps itu untuk ekstensi lutut. Yaitu ada musculus tensor fascia latae, itu berasal dari sias, masuk ke tractus iliotibialis. Fungsinya itu sebagai penjaga stabilitas lutut dan rotasi internal paha. Kemudian musculus iliopsoas, itu terdiri dari musculus psoas mayor dan musculus iliacus. Itu merupakan flexor utama sendi panggul. Setelah itu ada musculus pectineus, adductor longus, dan adductor brevis. Ini otot aduktor paha yang berperan dalam menjaga postur berdiri. Kemudian untuk tampak medial dan posteriornya, untuk femur itu ada musculus gracilis, itu otot panjang tipis berjalan dari pubis ke pes anserinus. Kemudian ada sebagai aduktor paha dan flexor lutut. Kemudian ada musculus adductor magnus, itu merupakan otot besar dan kuat, itu sebagai aduktor kuat serta membantu ekstensi paha. Setelah itu ada otot musculus biceps femoris, itu untuk flexor sendi lutut dan ekstensor panggul. Kemudian ada musculus semitendinosus dan musculus semimembranosus, itu untuk ekstensi panggul dan flexor lutut. Pada regio cruris itu tampak anteriornya ada musculus tibialis anterior, untuk flexor dorsal dan inversor kaki, dan ada musculus extensor hallucis longus dan musculus extensor digitorum longus untuk mengangkat jempol dan jari-jari kaki, mendukung gerakan toe off saat berjalan. Kemudian ada musculus fibularis tertius sebagai flexor dorsal kaki dan eversi ringan. Pada tampak lateralnya ada musculus fibularis longus dan brevis, untuk eversi kaki dan dukungan terhadap lengkung transversal kaki. Pada tampak posteriornya ada musculus gastrocnemius, bagian dari triceps surae, itu sebagai flexor plantar utama dan membantu flexor lutut. Kemudian musculus soleus itu terletak di bawah gastrocnemius. Gastrocnemius itu
Musculus itu ototnya sebagai flexor plantar kuat dan menopang postur berdiri. Setelah itu ada otot musculus plantaris, itu otot kecil dengan tendon panjang. Kemudian ada musculus tibialis posterior, otot yang dapat inversor kaki dan mendukung lengkung longitudinal medial. Kemudian ada otot musculus flexor digitorum longus dan hallucis longus sebagai flexor jari dan jempol kaki. Baik. Ini masuk ke materi selanjutnya, materi yang terakhir, yang ketiga, yaitu vaskularisasi dan inervasi sistem muskuloskeletal. Pada bagian ini kita akan mendalami sistem vaskularisasi tubuh manusia, khususnya pembuluh arteri utama yang membawa darah ke seluruh jaringan. Jadi untuk ini pada bagian kiri itu bagian arteri, ada inervasi untuk arteri. Pertama itu ada arteri carotis communis dextra et sinistra. Itu merupakan arteri utama di leher, bermuara dari trunkus brachiocephalicus dan arcus aorta. Kemudian bercabang menjadi arteri carotis interna menuju otak dan arteri carotis externa untuk ke wajah dan leher. Setelah itu ada arteri facialis dan arteri temporalis superficialis. Itu cabang dari arteri carotis externa, dapat dipalpasi sebagai denyut nadi wajah dan temporal. Kemudian ada arteri vertebralis, masuk ke foramen transversarium vertebra cervicalis. Itu arteri vertebralis ini bergabung menjadi arteri basilaris di dasar otak. Pada regio toraknya itu ada arcus aorta, lengkungan aorta yang menjadi titik asal. Itu ada trunkus brachiocephalicus, ada arteri carotis communis sinistra, ada arteri subclavia sinistra. Setelah itu ada arteri thoracica interna, cabang dari arteri subclavia yang menyuplai dinding anterior toraks dan mamae. Setelah itu ada aorta descendens thoracica, itu menuruni rongga dada di sepanjang vertebra thoracalis, yang memberi cabang interkostal posterior dan bronchialis. Setelah itu pada abdomennya, regio abdominalis dan pelvisnya itu ada aorta abdominalis. Itu merupakan lanjutan dari aorta thoracica setelah menembus diafragma melalui hiatus aorticus. Kemudian ada trunkus coeliacus, itu memberi cabang ke hepar, ventriculus dan lien. Setelah itu ada arteri mesenterica superior et inferior, itu untuk mensuplai intestinum. Setelah itu ada arteri renalis yang mensuplai ke ginjal. Kemudian ada arteri testicularis atau ovarica untuk wanita, itu yang mensuplai ke gonad. Setelah itu ada bifurcatio aorta, itu aorta yang bercabang menjadi arteri iliaca communis dextra et sinistra, yang selanjutnya bercabang menjadi arteri iliaca externa menuju ekstremitas inferior, dan arteri iliaca interna yang menyuplai pelvis dan organ genitalia interna. Setelah itu untuk ekstremitas superior ada arteri subclavia menjadi arteri axillaris di regio axilla, kemudian lalu menjadi arteri brachialis di lengan atas. Kemudian ada arteri brachialis yang terbagi menjadi arteri radialis bagian lateral tempat palpasi denyut nadi, dan arteri ulnaris. Setelah itu ada arteri digitalis palmaris, itu merupakan arteri ke jari-jari tangan. Setelah itu untuk ekstremitas inferiornya lagi, ekstremitas inferior itu ada arteri femoralis, itu merupakan lanjutan dari arteri iliaca externa.
Kemudian selanjutnya itu ada di bagian kanan itu ada gambar distribusi vena. Jadi untuk distribusi vena ini ada sistem vena sentral, ada vena cava superior, itu bagian atas jantung masuk ke atrium kanan, kemudian ada vena cava inferior, letaknya posterior cavitas abdominalis melewati diafragma menuju atrium kanan, kemudian ada vena di regio cranialis dan leher, letaknya itu lateral dari arteri carotis communis, kemudian ada vena jugularis externa yang letaknya superficial di leher di atas fascia cervicalis superficialis, kemudian vena vertebralis itu dia melalui foramen transversarium vertebra cervicalis, kemudian untuk vena di ekstremitas superior itu ada vena cephalica. Dia letaknya sisi lateral lengan atas dan bawah berjalan antara musculus deltoideus dan pectoralis major. Setelah itu ada vena basilica, letaknya itu sisi medial lengan bawah dan atas menuju vena brachialis. Setelah itu ada vena mediana cupiti, letaknya itu fossa cupiti menghubungkan vena cephalica dan basilica. Setelah itu ada sistem vena profunda. Di sana itu ada vena radialis et ulnaris, itu mengikuti arteri yang bersesuaian. Vena brachialis itu medial pada lengan atas, vena axillaris itu ke vena subclavia, kemudian melanjutkan ke vena brachiocephalica dan masuk ke vena cava superior. Setelah itu vena di regio thoracoabdominalis ada vena azygos. Vena azygos ini letaknya sebelah kanan kolumna vertebralis thoracalis. Setelah itu ada vena hemiazygos dan aksesoria hemiazygos. Letaknya itu sisi kiri toraks mengalir ke vena azygos. Setelah itu ada vena hepatica, letaknya keluar dari hepar bermuara ke vena cava inferior. Setelah itu vena renalis keluar dari ginjal menuju vena cava inferior. Setelah itu vena ovarica itu cabang jadi ada vena testicularis itu ada vena testicularis dextra dan sinistra. Untuk dextra itu langsung ke vena cava inferior dan sinistra itu ke vena renalis sinistra. Setelah itu sistem porta hepatik. Jadi vena porta hepatis itu letaknya masuk ke hilus hepar dibentuk oleh vena mesenterica superior, vena mesenterica inferior, dan vena lienalis. Setelah itu untuk vena di ekstremitas inferior juga ada sistem superficialisnya ada vena magna. Letaknya medial dari dorsum pedis naik ke paha bermuara ke vena femoralis dan juga vena vena parva itu letaknya lateral dorsum pedis ke fossa poplitea masuk ke vena poplitea. Setelah itu sistem profunda itu ada vena tibialis anterior dan posterior mengikuti jalur arteri. Itu kemudian ada juga vena poplitea berjalan ke atas menjadi vena femoralis. Di vena femoralis itu melanjutkan ke vena iliaca externa dan bergabung dengan vena iliaca kemudian membentuk vena iliaca communis. Dan ada valvula venosa terdapat di dalam vena ekstremitas terutama bawah. Fungsinya itu untuk mencegah aliran balik darah dan membantu melawan gravitasi dengan bantuan kontraksi otot. Setelah itu lanjut ke membahas mengenai nervus sistem saraf pusat. Distribusi sistem saraf pusat, jadi ada encephalon, itu terletak di dalam kavitas kranii, terdiri dari cerebrum, cerebellum, dan trunkus encephali. Itu gunanya mengendalikan fungsi kognitif, motorik, sensorik, dan otonom. Kemudian ada medulla spinalis, terletak di dalam kanalis vertebralis dari vertebra C1 hingga L1 sampai L2, hanya untuk menyampaikan impuls saraf dari dan ke otak, juga sebagai pusat refleks. Kemudian ada sistem saraf perifer, itu nervi cranialis, ada 12 pasang, berasal dari encephalon dan menginervasi kepala, leher, dan sebagian organ internal. Kemudian ada nervi spinalis. Nervi spinalis ini terdiri dari 31 pasang, ada 8 pasang cervical, ada 12 storicika, dan ada 5 lumbales.
ada juga 5 sacrales, dan 1 coccygeus. Jadi setiap saraf spinal terbentuk dari 2 akar, ada radix anterior yang membawa impuls motorik keluar dari medula spinalis, kemudian radix posterior membawa impuls sensorik ke medula spinalis. Jadi kedua radix ini menyatu membentuk nervus spinalis yang kemudian bercabang menjadi ramus anterior ke ekstremitas dan dinding tubuh anterior, dan ramus posterior ke otot dan kulit punggung. Yaitu plexus saraf, plexus cervicalis itu C1 sampai C4 menyediakan inovasi motorik dan sensorik ke leher dan sebagian diafragma. Kemudian ada plexus brachialis C5 sampai T1 terletak di regio axillaris memberikan saraf ekstremitas atas. Itu mereka ada nervus musculocutaneus flexor lengan, ada nervus medianus untuk otot lengan bawah dan tangan, ada nervus radialis untuk otot ekstensor lengan dan tangan, ada nervus ulnaris sisi medial tangan dan jari, ada nervus axillaris untuk musculus deltoideus dan kulit bahu. Kemudian ada plexus lumbosacralis L1 sampai S5 itu memberi cabang ke ekstremitas bawah. Itu ada nervus femoralis untuk flexor pinggul dan ekstensor lutut, ada nervus obturatorius untuk aduktor paha, ada nervus ischiadicus saraf terpanjang menuju tungkai bawah, kemudian ada nervus tibialis dan nervus fibularis communis untuk kaki dan pergelangan. Nah, itu ada sistem saraf otonom, ada trunkus simpaticus untuk respon fight or flight, mempercepat jantung, bronchodilatasi dan vasokonstriksi, ada pars parasimpatika berasal dari nervi cranialis, dan sakral itu fungsinya memperlambat denyut jantung, meningkatkan kavitas cerna, kontraksi kandung kemih. Setelah itu ada itu saja. Baik, mungkin demikian pembahasan mengenai anatomi sistem muskuloskeletal. Saya telah mempelajari secara detail struktur dan fungsi regio thoracis dan membri superioris, regio abdominis, pelvis, perineum, dan membri inferioris, serta sistem vaskular dan saraf yang mendukungnya. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu dalam memahami anatomi manusia secara utuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.